Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik ya ikhwah, kita lanjutkan materi hadis kita. Kemarin telah kita sampai bahas masih dalam syarah hadis innamal a'malu binniyat. Sekarang kita sampai pada faqaluhu innamal a'malu binniyat ini ya. Sudah? Belum kan? Ya. Dibaca Mas Rahmat Thayyibi. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Sihah. Berarti bacanya ha kembali ke niyah. Berarti bihasabi niyatil abdi seha. Iya. Bihasabi niyatil abdi sihatiha au fasadiha kama laha Mas sihatiha au fasadiha berarti kama liha bagus. au Nukson nuqsaniha bagus. faman nawa fa'alal khairi Faman nawa fa'alal khairi ya faman nawa apa? Assalamualaikum warahmatullahi fa'alal fi'la faman nawa fi'lal khairi wa qasdi wa atau kemana? Faman nawa fi'lal khairi wa qasada bihil maqasid bil maqasid maqasida bil maqasida bil maqasidal ulya wa hiya ma yuqarribu wa hiya ma yuqarribu ila Allah falahu minas sawabi wal jazai al jazaul kamilu aufa. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Faqaluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada syarah dari sabda Nabi innamal a'malu binniyat. Ya, maka faqaluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Ai innaha, bahwasannya dhamirha kembali ke innaha. Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali ke amal. Ya kan, karena jamak tidak berakal itu dihukumi apa? Muannas. Innaha ai innaha, bahwasanya amalan-amalan la tahsulu ya, hasala yahsulu. La tahsulu tidak terjadi, la tahsulu wa la takunu sama. Maknanya sama, tidak terjadi gitu ya. La tahsulu wa la takunu, amalan-amalan itu tidak terjadi illa binniyah, kecuali dengan apa? Dengan niat. Jadi amalan itu tidak terjadi kecuali dengan niat. Wa anna madaroha, dhamirha kembali kemana? Kembali kemana Pak Sugeng?
Iya, bagus. Madarul a'mal ya. Bahwasannya madaroha ay madarul a'mal. Bahwasannya apa? Inti atau poros. Ya, madar itu kan tempat berputar. Kan dari daro ya duru, dauron artinya apa? Berputar. Berarti madar itu adalah apa? Tempat berputar. Namanya apa? Porosnya kan? Intinya. Bahwasannya inti atau poros amal ala niyah adalah di atas niat. Niyah. Makna dari apa? Innamal a'malu binniyat. Bahwasannya inti dari amalan itu niat. Amalan itu terjadi karena niat. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya hanya saja apa? Likulli imri'in, untuk setiap orang, ma nawa, akan memperoleh apa yang diniatkan. Kenapa kita terjemahkan memperoleh? Karena li itu kan untuk menunjukkan apa? Milik. Lamul milki gitu kan, lil milki. Sehingga kita terjemahkan memperoleh atau mendapatkan. Likulli imri'in ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi. Rasanya setiap orang itu akan mendapatkan manawa, sesuai yang diniatkan. Maknanya apa? Annaha, dhamirha kembali ke mana? Dhamirha kembali ke mana? Kembali ke amal tadi. Gitu ya. Jadi memang kembalinya dhamir itu harapannya kita langsung berpikir cepat. Ini kembalinya ke sini. Karena ini hubungannya memahami makna suatu kalimat. Gitu ya. Jadi gimana kita melatih untuk apa? Bisa menentukan kembalinya dhamir dengan cepat. Annaha takunu bihasabi niyah. Otomatis annaha takunu bihasabi niyah. Berarti apa? Amal gitu. Dan untuk menentukan dhamirnya kembali kemana, terkadang perlu membaca setelah dhamir itu apa. Seperti di sini kan, annaha takunu bihasabi niyah. Berarti apa? Amal kan gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annaha, bahwasanya amalan-amalan takunu bihasabi niyatil abdi. Itu bihasabi sesuai, ya hasabi sesuai dengan niat hamba. Paham ini ya? Annaha takunu bihasabi niyatil abdi. Bahwasanya amalan-amalan hamba, amalan-amalan itu sesuai atau tergantung niat seorang hamba. Apa saja? Tergantung dia niat hamba. Sihatiha. Dhamirha kembali ke mana? Kembali, oke, syukran. Kembali ke amal. Sahnya amal, bukan sahnya niat, tapi sahnya apa? Amal. Bihasabi niyatil abdi. Jadi amalan-amalan itu tergantung atau sesuai niat hamba. Sehatiha, sahnya niat atau sahnya amal? Sahnya amalan-amalan. Au fasadiha, atau apa? Rusaknya amalan. Kamaliha, sempurnanya amalan-amalan. Wa nuqsaniha, berkurangnya apa? Amalan-amalan. Nuqsan itu lawan dari apa? Kamal. Nuqsan lawan dari kamal. Jadi memang bahasa Arab itu nanti untuk memahami agar pas dalam menerjemahkan
dalam memahami, maka apa? Perlu menentukan kembalinya dhamir. Faman. Kenapa kita baca man? Setelahnya fi'il. Bagus. Dan kapan kita baca min? Setelahnya isim. Faman nawa. Ini ya. Biasanya kalau setelah man terus fi'ilnya, maka setelahnya biasanya maf'ul bih. Faman nawa, ada man terus nawa ya. Barang siapa meniatkan. Meniatkan apa? Berarti kan objek. Berarti maf'ul bih. Kalau maf'ul bih kan berupa isim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ya. Faman nawa, ada man dan fi'il. Maka barang siapa meniatkan. Meniatkan, oh berarti setelahnya apa? Maf'ul bih. Maka ini kita baca masdar atau fi'il madhi. Nah, kalau masdar bagaimana bacanya? Fi'la. Kalau fi'il madhi fa'ala. Jadi memang kalau 3 huruf itu kan ada beberapa kemungkinan ya. Di antaranya baca masdar atau baca fi'il madhi, kan gitu. Nah, ini ternyata pasnya dibaca masdar. Kenapa? Karena maf'ul bih. Bisa dipahami ikhwah? Ya. Maka faman nawa fi'lal khairi. Kenapa? Ilaih. Ya, bagus. Faman nawa fi'lal khairi, maka barang siapa berniat melakukan kebaikan. Kan gitu. Barang siapa berniat fi'lal khairi, melakukan kebaikan. Nah di sini. Wawu di sini. Kira-kira ini mengatofkan kemana? Nah setelah wawu ini kemana Mas Tamim? Fi'la. Berarti bacanya qasda. Nah ini kan bingung ya, ini kan ada wawu. Jadi memang wawu itu terkadang bikin bingung. Maksudnya atofnya ke mana? Kalau wawu permulaan atau wawu ibtidaiyah ya sudah enak, mubtada setelahnya rofa. Tapi kalau wawu atof itu apa? Perlu menentukan mana yang diatofkan. Cocoknya mana ini, ikhwah? Nah, atof itu ada 2. Ternyata atof itu ada 2 atau mungkin 3 bahkan. Yaitu apa? Mengatofkan isim dan isim, mengatofkan fi'il dan fi'il, mengatofkan antara isim, mengatofkan antara fi'il, dan mengatofkan antara huruf. Kan gitu. Ya. Ini kira-kira mengatofkan apa ini? Mengatofkan fi'il. Fi'il mana? Bagus, barakallahu fiik. Jadi di sini faman nawa fi'lal khairi wa qasada. Mengatofkan mana? Nawa. Jadi faman nawa wa qasada. Gitu ya. Jadi ternyata mengatofkan fi'il. Fi'il madhi diatofkan dengan fi'il madhi. Jadi atof itu tidak hanya isim. Nah, fi'il itu bisa, fi'il mudhari' juga bisa. Wa man nawa au faman nawa fi'lal khairi wa qasada, dan bermaksud barang siapa berniat melakukan kebaikan dan bermaksud dengannya. Dengannya dhomirhi kembali kemana? Coba. Nah, kembali kemana ini? Coba Bapak Abu Habibah. Bagus, kembali kemana? Fi'lal khair, barakallahu fiik. Jadi bermaksud dengannya adalah bermaksud melakukan kebaikan. Berarti fi'lal khair, bagus, kembali ke fi'la.
Wa qasada bihi, dan bermaksud dengannya. Bermaksud dengan apa? Melakukan kebaikan tersebut. Bermaksud dengannya al-maqasid. Al-maqasid ini i'rabnya apa ini? Mas Rizky. Kenapa nansub? Maf'ul? Iya, maf'ul bih, bagus. Maf'ul bih dari mana? Qasada, ya, dan bermaksud dengannya maqasidal ulya. Maksud-maksud yang mulia, yang tinggi. Maqasidal ulya. Berarti ulya sebagai apa? Sebagai naat. Alif lam ketemu alif lam biasanya apa? Naat. Gitu ya. Alif lam ketemu alif lam naat. Maqasidal ulya. Ulya ini mudzakkar atau muannas ini? Ayah, apa Pak Sugeng? Mu'annas, bagus, barakallahu fiik. Jadi ulya itu mu'annas. Apa? Mu'annas. Mudzakarnya apa Pak Sugeng? Iya, apa? Hampir. Ula. Ali. Coba Mas Zulfan. Bagus. A'la. Apa? A'la. Jadi ini isim apa namanya? Ulya itu isim apa? Isim tafdhil. Asghar. Kalau asghar muannasnya sughra. Asghar sughra. Akbar kubra. Ya, gitu ya. A'dham apa? Udma, bagus. A'dham itu udma. Ini namanya isim apa? Tafdil. Nah, di sini kita lihat ulya ini apa? Ulya ini mufrad atau bukan? Berarti dia mufrad muannas. Al-maqasid itu jamak. Ya kan? Maqasid itu jamak. Jamak yang dia apa? Jamak tidak berakal, maka naatnya boleh mufrad muannas. Apa ya? Jamak tidak berakal, maqasid ya. Maka naatnya boleh apa? Iya, boleh mufrad muannas. Bagus. Makanya ini kan maqasid kan jamak ya. Ulya mufrad. Nah, dalam hal naat, bahasanya apa? Naat itu jika man'utnya jamak tidak berakal, maka naatnya boleh mufrad muannas. Ini kita ingat-ingat terus karena sering masuk atau sering ketemu. Jadi barang siapa berniat melakukan kebaikan dan bermaksud dengannya maksud-maksud yang tinggi, yang mulia, apa maqasidul ulya tersebut? Wahia, dhamir hiya kembali ke mana? Apa? Iya, wahia maksudnya hiya di sini adalah maqasidul ulya. Bagus. Wahia ma yuqarribu ilallah. Jadi maqasidul ulya itu adalah ma yuqarribu ilallah, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ma yuqarribu ilallah, apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini. Falahu, ini namanya jawab syarat. Jawab syarat dari mana? Man, barang siapa gitu kan.
Manawa tadi. Ketemu Ehwa? Ketemu ya? Faman nawa, maka barang siapa berniat, maka ini falahu, maka baginya falahu minas sawabi wal jaza, minas sawabi wal jazai. Ataf kemana? Ataf ke as-sawab, maka baginya dari pahala dan balasan al jaza. Ustaz, ini kok jazanya ada dua. Falahu minas sawabi wal jazai al jaza. Jadi ada wal jaza al jaza. Bingung nggak ini? Maksudnya apa ini? Kok wal jaza al jaza? Kalau al jaza pertama i'rabnya apa? Jer, karena ataf kemana? Sawab, bagus. Coba jer yang kedua, Mas Ilham, apa i'rabnya? Sudah ketemu? Belum? Dibantu mungkin Bapak Nurholis. Apa? Mubtada khobarnya? Apa? Mubtada khobarnya kamil. Mubtada khobarnya mana? Kamil. Mubtada yang khobarnya kamil. Sahih mubtada Bapak Heru? Sahih khobarnya? Kamil. Bapak Sugeng? Khata wa sahih? Khobar, mubtada'nya? Iya. Iya ini kan khobarnya ma Bapak Sugeng. Iya kan? Iya ini khobarnya mana? Ma ya? Nah, wahia ma. Ini Bapak Saifuddin. Al jaza yang kedua ini i'rabnya apa? Kenapa? Mas Iqbal dibantu. Sudah ketemu Mas Iqbal? Belum. Coba Bapak Miftah. Mubtada khabarnya lahu. Lahu yang mana? Iya, bagus. Dia adalah mubtada yang khobarnya mana? La falahu. Barakallahu fi. Falahu minas sawabi wal jazai al jazaul aufa. Kita tanya falahu. Lahu di sini adalah namanya apa? Sibul jumlah. Lahu ini sibul jumlah tersusun dari jer dan majrurnya. Kalau sibul jumlah di awal kalimat sebagai apa biasanya? Khobar. Berarti mubtada'nya diakhirkan. Paham ya Ikhwah? Ya kan? Falahu ini apa? Sibul jumlah. Kalau sibul jumlah diawalkan namanya khobar muqaddam. Khobar yang diawalkan berarti di sana ada mubtada muakhar. Ada pertanyaan ini? Tentang khobar yang diawalkan dan mubtada yang diakhirkan? Oh iya. Hai, itu itu Bapak. Jadi memang kembali ke makna nggih. Kembali ke makna dan insya Allah nanti memang di sini banyak sekali mubtada khobar yang jauh gitu. Nanti akan kita dapatkan gitu. Misalnya, ke belakang. Berarti kita harus berlatih untuk berpikir berpikir ke belakang. Berpikir jauh ke belakang atau ke depan. Yang penting berpikir jauh ya. Ya.
Terus kalau al-kamil ini sebagai khobar, cocok enggak? Alif lam ketemu alif lam. Biasanya apa alif lam ketemu alif lam? Naat. Maka baginya dari pahala dan balasan, balasan yang sempurna al-aufa. Al-kamil, al-kamil, al-aufa itu maknanya sama, sempurna. Falahu minas sawabi wal jaza al jazaul kamilul aufa. Balasan yang sempurna. Kan al-aufa ini kan seperti apa? Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Yuwaffa, disempurnakan. Dilanjutkan bacanya. Mas Zulfan, tafadhal dilanjutkan bacanya. Maksudnya ad-dani'ati misalan liyuqasa jami'ul Iya, bagus. Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Waman, kenapa kita baca man? Setelahnya fiil. Waman, nah seperti ini ternyata fiilnya ada tak ta'nisnya ya. Ini harus lancar. Jadi harus tahu ketika fiil mudhari ada tak ta'nisnya. Yaitu 3 huruf, ada 4 huruf ya. 4 huruf, yang huruf keempat apa? Ta. Berarti ini indikasi bahwasanya apa? Fi'il madhi tersebut ada tak ta'nisnya. Ini kan 4 huruf. 4 huruf dan huruf keempat apa? Ta. Maka kita baca waman naqasat. Nah, kan gitu. Waman naqasat. Paham ini ya? Nanti harus lancar harapannya ketika membaca fi'il madhi yang ada tak ta'nisnya. Membaca fi'il madhi yang ada tak ta'nisnya. Wa man naqasat, apa di sini? Niyatahu atau niyatuhu? Nah, iya, ternyata di sini sebagai apa? Fi'il, fa'il, fa'ilnya. Nah, karena di sini berkurang. Maka barang siapa yang berkurang apa? Niatnya. Jadi bukan mengurangi, tapi apa? Berkurang. Makanya setelahnya apa? Doma. Sebagai fa'ilnya. Dan kenapa fa'il? Nah ini, kok bukan maf'ul bih seperti yang tadi? Wa man nawa tadi apa tadi? Fi'la ya. Ini kan apa Ini kan nakosot. Nakosot ya, otomatis kalau nakosot itu otomatis fa'ilnya mu'annas. Dan niyah mu'annas bukan? Mu'annas. Ya sudah, niyah sebagai apa? Fa'ilnya. Jadi wa man naqasat niyatuhu, dan barang siapa berkurang niatnya, atau kemana ini?
niat. Berarti waqas duhu. Barakallahu fiik. Nah, wa mana qasad niyatuhu wa qasduhu, terus bacanya apa? Naqasa sawabuhu. Naqasa ini ternyata fi'il madhi yang merupakan jawab syarat. Gitu ya, naqasa sawabuhu, jawab syarat. Wa mana qasad niyatuhu, dan barang siapa yang berkurang niatnya, wa qasduhu, dan maksudnya. Jadi barang siapa yang berkurang niat dan maksudnya, maka apa? Naqasa sawabuhu, maka akan berkurang pahalanya. Berkurang apa? Pahalanya. Terus setelahnya kita baca apa ini? Kita baca man. Terus setelahnya, setelah man, karena setelahnya fi'il ya. Fi'il ini, fi'il madhi ini ada tak tarisnya enggak? Ada, ini harus lancar, ada tak tarisnya ya. Berarti bacanya bagaimana? Tawajjahat. Jahat ya. Tawajjahat. Kenapa? Karena ikut wazan tafa'ala. Insyaallah mudah ini ya, mengetahui fi'il madhi yang ada tak ta'nisnya. Ya. Wa man tawajjahat. Wa man tawajjahat. Niyah sebagai apa ini? Fa'ilnya, bagus. Wa man tawajjahat niyatuhu, dan barang siapa yang niatnya mengarah, tawajjahat. Jadi barang siapa yang niatnya mengarah ila ghairi hadal maqsadil jalil, kepada selain maksud yang mulia ini, ila ghairi hada. Hada sebagai apa? Mudhafun ilaih. Paham ikhwan? Ghair. Setelah ghair di sini apa? Mudhafun ilaih. Al-maqsad sebagai apa? Badalnya. Karena setelah isim isyarah ada isim ma'rifat. Maka isim ma'rifat tersebut sebagai apa? Badal. Badal mengikuti. Al-jalil sebagai naat. Bagus. Kita ulangi ya. Wa man tawajjahat niyatuhu, barang siapa yang niatnya itu mengarah ila ghairi hadal maqsadil jalil, kepada selain maksud yang mulia ini, fatahul khair. Fatahul khair, maka dia akan kehilangan kebaikan. Fatahul khair, maka akan hilang darinya apa? Kebaikan. Fatahu. Fata ini apa? Isim atau fi'il? Fata adalah apa? Isim atau fi'il? Fi'il, bagus. Fi'il apa Mas Rahmat? Bagus, fi'il madhi. Apa mudhari'nya ya, wa? Yafu, yafutu. Itu kan hilang artinya. Hilangan. Qoma yakum. Soma yasumu. Fata. Fata itu adalah fi'il. Terus berarti hu ini sebagai apa? Ada fi'il madhi, setelahnya hu. Fatahu. Ada fi'il madhi setelahnya hu. Maka hu kedudukannya sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ul bih. Bagus. Nah, sebagai maf'ul bih. Kedudukannya sebagai maf'ul bih. Berarti al-khair sebagai apa? Sebagai fa'ilnya, bagus. Fatahul khairu sebagai fa'ilnya.
Paham ini ya? Kan sudah ada fi'il, sudah ada maf'ul bi, berarti tinggal apa? Fa'il. Maka akan hilang darinya apa? Kebaikan. Yang hilang apa ini? Kebaikan. Fatahul khair. Jadi ya ikhwah, ayyuhal ikhwah, kalau berkurang niatnya, ya berkurang pahalanya. Kalau niatnya itu mengarah kepada tujuan yang tidak mulia, nah gitu ya. Niatnya mengarah kepada tujuan yang tidak mulia, maka dia akan kehilangan kebaikan yang banyak. Seperti apa? Perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, "Wa man doyya al-ikhlas fatahul ilmu al-kasir wal khairul wafir." Artinya apa? Wa man doyya al-ikhlas, barang siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan. Berarti apa? Barang siapa yang tidak ikhlas, maksudnya gitu. Wa man doyya al-ikhlas, barang siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan, barang siapa yang tidak ikhlas, fatahu al-ilmul kasir, maka akan hilang darinya apa? Ilmu yang banyak. Wal khairul wafir, kebaikan yang luas, kebaikan yang melimpah. Ini kalau kehilangan ikhlas. Kehilangan ikhlas berarti kehilangan ilmu yang banyak. Hilang ikhlas berarti hilang apa? Kebaikan yang banyak, yang melimpah. Sayang nggak? Sayang. Ikhlas itu kan, kalau kehilangan ikhlas itu menjadikan amalan yang capek, lelah, nggak berbuah pahala. Kan sayang sekali. Terus kata beliau, Syekh Shalih Al-Utsaimin apa? Wa inna ma yanalul abdu al-ilma ala qadri ikhlasihi. Inna ma yanalul abdu al-ilma ala qadri ikhlasihi. Seorang hamba itu akan mendapatkan ilmu. Inna ma yanalul ilmu. Inna ma yanalul abdu al-ilma. Inna ma yanalul mar'u al-ilma juga bisa. Ya. Ala qadri ikhlasihi, sesuai dengan kadar keikhlasannya. Kalau semakin ikhlas berarti akan semakin banyak ilmu yang diperoleh, ilmu yang masuk. Innama yanal mar'u al ilma ala qadri ikhlasihi. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Dan ikhlas itu sesuatu yang paling berat, gitu ya. Satu yang paling apa? Berat. Berat banget. Ketika thalabul ilmi berat. Ketika dakwah berat nggak? Berat sekali kan? Berat. Berat. Apalagi ada godaan apa? Dunia kan gitu. Godaan dunia. Ketika menuntut ilmu berat, ketika mengamalkan juga berat. Bahkan terkadang antara sebagian dai cakar-cakaran. Ada nggak? Ada ya, ada langsung ya. Cakar-cakaran. Cakar-cakaran rebutan apa? Lahan dakwah atau yang lainnya. Cakar-cakaran. Nggih? Itu di antara faktor kan gini. Jadi kan kalau pertama itu Syekh Shalih Al-Utsaimin kan dalam Ta'dhimul Ilmi. Ta'dhimul kan ya, pertama kan beliau membahas tentang apa? Tathhiru wi'ail ilm. Tathhiru wi'ail ilm. Ya benar. Jadi membersihkan wadah ilmu. Dan beliau di situ menjelaskan wadah ilmu. Wa wi'aul ilm hati. Wadah ilmu itu adalah hati. Jadi tathhiru wi'ail ilm, membersihkan wadah ilmu. Wadah ilmu itu apa?
Al-qalbu. Nah, kalau kalbunya itu luas, lapang, bersih, maka apa? Ilmu akan mudah masuk. Jadi orang yang termasuk ya di antara sebab ini ya, di antara sebabnya adalah bersihnya hati, karena hati itu kan wadah ilmu. Hati kan wadah ilmu. Bersihnya hati, maka apa ikhwah? Maka akan ilmu itu akan dakhala, akan mudah masuk. Makanya beliau pembahasan pertama tathiru wi'ail ilm, membersihkan wadah ilmu yaitu al-qalbu, hati. Ibaratnya apa? Ibaratnya hati itu adalah seperti kaca. Seperti kaca lampu itu. Nah, kaca itu kaca lampu ya. Kalau kaca lampu itu bersih, maka cahayanya akan terang kan gitu. Cahaya akan apa? Terang. Tapi kalau kacanya kotor, maka cahayanya akan redup. Kan gitu, cahayanya akan redup. Jadi membersihkan kaca ini akan menjadikan cahaya itu akan terang. Kan ilmu nurun. Al ilmu nurun. Ilmu adalah apa? Cahaya kan itu. Bukan nyontek ya. Al ilmu nurun gitu. Gitu. Al ilmu nurun. Jadi apa? Al ilmu itu adalah cahaya. Di antara prakteknya ya ikhwah, di antara prakteknya adalah keikhlasan itu terutama juga nanti terlihat ketika kejujuran dalam imtihan. Dalam imtihan kita diuji kejujurannya. Yang dikejar nilai atau membantu murojaah. Gitu ya. Kejujuran dalam imtihan. Jadi imtihan jangan sampai nyontek. Udah besar kan? Jangan sampai nyontek. Jangan sampai tanya. Jangan sampai tanya teman. Mungkin nggak perlu mancing-mancing tanya teman, nah gitu kan. Kalau nanti mancing-mancing tanya teman kan ketemu jawabannya gitu ya. Ya. Oke. Okay. Sering kisah-kisah alam itu kan berawal dari niatnya itu ya jahat. Mereka jujur mengakui bahwa ketika mempelajari Al-Quran atau Islam niatnya itu untuk mencari kesalahan kejelekannya. Tapi justru mereka itu banyak yang mendapatkan hidayah. Yaitu faktor niat yang di sini apa juga? Iya. Seperti itu bertentangan ya. Iya. Maka jadi yang namanya hidayah itu memang gitu ya. Jadi ada orang yang memang demikian. Ada ya niatnya itu pengen mendalami Islam, pengen merusak dari dalam contoh ya. Itu memang kalau namanya hidayah itu tidak ada campur tangan manusia. Jadi hidayah itu adalah murni. Murni apa? Murni Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia. Jadi hidayah itu ya Allah yang berikan. Bahkan niat baik pun itu tidak akan menjadikan seseorang dapat hidayah. Contoh Abu Thalib. Abu Thalib niatnya kan baik. Maksudnya niat baik itu adalah melindungi Rasulullah, menjaga kan gitu. Jaga Rasulullah. Tapi karena fanatiknya kepada nenek moyang, ini merupakan fanatik nenek moyang ini tabir hidayah. Tabir hidayah itu adalah penghalang seseorang mendapatkan hidayah. Karena fanatik dengan ajaran nenek moyang. Seperti fanatik dengan ajaran nenek moyang itu kesyirikan, itu ya karena ini penghalang hidayah diantaranya adalah fanatik dengan nenek moyang. Gitu. Fanatik dengan nenek moyang. Jadi memang ya hidayah itu adalah murni di tangan Allah. Dan kita kan nggak tahu, juga nggak tahu barangkali ya dia punya istilahnya ya punya niat baik, kita nggak tahu juga kan gitu. Karena masalah hati gitu, masalah hati. Yang mana bisa jadi yang masih punya seseorang itu kan ya katanya kan sejahat-jahat orang kan masih punya fitrah gitu loh. Fitrah lurus kan gitu ya.
Contohnya orang yang jahat itu nggak mungkin anaknya juga pengen jadi anaknya apa? Anaknya jahat gitu. Naluri gitu, naluri manusia. Naluri manusia. Tapi yang dikhawatirkan memang niat buruk inilah nanti yang tersingkap ketika akhir hayat. Niat buruk ini yang dikhawatirkan tersingkap di akhir hayat yang menjadikan seseorang su'ul khotimah. Seperti hadis Arba'in nomor 4. Hadis Arba'in nomor 4, hadis Abdullah bin Mas'ud. Gitu ya. Jadi niat-niat yang buruk itulah yang ya kalau nggak hati-hati bisa menjadikan seseorang su'ul khotimah, akhir kehidupan yang buruk. Justru yang seseorang yang masih punya niat baik itu. Jadi meskipun maksiatnya banyak, hampir-hampir antara neraka itu tinggal sejengkal ya, tapi ternyata masih punya hati itu, punya fitrah, punya naluri yang baik itu. Di akhir hayatnya bertobat kan gitu. Itu intinya amrun hidayah ya. Hidayah itu ya di tangan Allah kan itu. Ya, intinya Allah itu ya maha tahu gitu kan, maha tahu mana yang berhak mendapatkan hidayah kan gitu. Semuanya tentunya dengan ilmu dan hikmah Allah. Ilmu dan kebijaksanaan atau hikmah Allah. Gitu. Abdullah Qasimi saja, Abdullah Qasimi itu kan ulama besar yang membela dakwah siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Abdullah Qasimi, ma'ruf. Bahkan beliau dijuluki dengan apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di zaman beliau atau zaman Abdullah Al-Qasimi. Kan gitu. Bahkan sampai-sampai ada mengarang kitab kan As-Sira. As-Sira baina ahli tauhid wa ahlul wasan itu ya. Jadi Abdullah Qasim itu ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli tarikh, ahli akidah kan gitu. Bahkan mengarang kitab membela dakwahnya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang awalnya memerangi apa membantah hujah-hujahnya orang ateis. Gitu kan. Bahkan ada yang mengatakan, oh ini kitabnya Masya Allah, ini bisa jadikan mahar untuk membeli surga kan gitu. Ada yang gitu. Apa yang terjadi? Iya. Ternyata apa? Su'ul khatimah. Di akhir hidupnya apa? Yang awalnya dia sebagai ulama besar, ya penyeru dakwah tauhid, dakwah sunnah. Akhirnya apa? Berubah menjadi ateis. Berubah hidupnya jadi ateis dan akhirnya meninggal dalam keadaan ateis. Terus sempat bertobat. Ada yang mungkin yang bilang memang Abdullah Qasim itu di sebagian buku-bukunya itu terlihat dia memuji diri sendiri. Ada yang mengatakan dia terlihat narsis. Oh, narsis ya? Apa narsis itu apa sih? Bangga diri, narsis. Bangga diri itu masalah niat memang. Masalah niat. Masalah apa? Masalah niat. Apa? Iya, itu gini ya, Pak. Maksudnya ilmu itu kan al-ilmu laisa mahfufid. Jadi ilmu itu bukanlah banyaknya hafalan. Ilmu itu bukannya apa? Banyaknya hafalan, banyaknya riwayat. Tapi hakikat ilmu itu adalah khosyah. Al-khosyah gitu. Gitu ya. Jadi patokan ilmu itu bukan dia orang cerdas, IQ-nya pintar membantah kan gitu. Ya, jadi bukan banyaknya hafalan Quran, bukannya banyaknya hafalan hadis, bukan pintarnya bahasa Arab. Tapi ilmu itu adalah khosyah, manafa gitu ya. Adalah khosyatullah, ilmu yang mewariskan rasa takut kepada Allah itu namanya ilmu nafi. Ya kalau enggak menjadikan khosyatullah, makanya itu namanya ya dia dapat ilmu tapi ilmu la yanfa. Ilmu tidak bermanfaat. Karena ilmu yang enggak memperbaiki hati kan ilmu yang la yanfa.
Kan gitu. Gitu ya. Ya, gitu. Ilmu la yanfa. Seperti apa? Seperti mustasyrikun. Mustasyrikun itu adalah orang orientalisme. Orang orientalis itu apa? Mempelajari Islam, ya, pinter gitu ya, tapi untuk menghancurkan Islam dari dalam gitu. Mujamul Mufahros itu kitab hadis yang luar biasa itu karangannya orang orientalis, tapi bermanfaat buat kita, bermanfaat buat umat Islam. Gitu. Gitu ya. Jadi patokan ilmu bukan laisa mahfufid gitu ya. Bukanlah hafalan, bukanlah banyak riwayatnya. Ilmu adalah yang bermanfaat, yang bisa diamalkan. Nah, kita lanjutkan. Wa hasala ala ma nawa minal maqasidid dani'ah an-naqisah. Jadi barang siapa yang niat yang mengarah kepada selain maksud yang mulia ini, maka akan kehilangan kebaikan. Wa hasala ala ma nawa, dan dia akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan minal maqasidid dani'ah. Dari apa? Maksud-maksud yang rendah. Dani'ah itu apa? Rendah. Dani'ah itu lawan dari jalilah. An-naqisah, maksud-maksud yang rendah yang berkurang nilainya. Walihada, oleh karena itu, daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam misalan. Nabi membuat sebuah permisalan. Doroba itu bukan memukul. Kalau doroba misalan berarti membuat permisalan itu ya. Jangan Nabi memukul sebuah permisalan gitu ya. Oke. Walihada daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam misalan, membuat sebuah permisalan. Liyuqasa alaihi, liyuqasa ada lam ini ya, lam yang menasabkan fiil mudhari', lam taklil. Untuk dikiaskan kepadanya, liyuqasa alaihi, untuk dikiaskan kepadanya. Alaihi, nomirhi kembali ke mana? Alaihi, nomirhi kembali ke misalan. Bagus. Untuk dikiaskan kepadanya jami. Jami i'rabnya apa ya? Marfu. Kenapa marfu? Naibul fa'il. Bagus. Yuqasa, dari yuqasa di sini. Untuk dikiaskan kepadanya jami'ul umur. Jadi bisa dikiaskan jami'ul umur. Apa ya? Seluruh perkara-perkara. Kalau sore enaknya jalan-jalan ya. Sambil lihat apa matahari tenggelam. Apa sepedaan itu ya. Nah, kapan Mahat Ilmi diagendakan rehlah itu? Setuju nggak? Ya. Setahun 2 kali atau sekali gitu. Pas habis ujian berarti ya. Nah, gimana? Ada mudik nggih? Oh nggih. Ya mungkin perlu kita agendakan. Agendakan gitu nanti kemana gitu. Apa? 3 kelas. Rehlah gitu. Oh ya, info untuk besok Senin insya Allah penerimaan rapat ya. Rapatnya udah jadi sih dari kemarin-kemarin. Penerimaan rapat hari Senin mungkin sepada maghrib. Sekaligus wisuda, itu wisuda ya takmili. Nanti ada penyerahan ijazah juga. Sebagian teman ijazah ini mau dipakai daftar ke IIM atau yang lainnya itu mau transfer gitu. Transfer. Meskipun nggak semua universitas menerima loh ya. Hanya universitas atau kampus-kampus tertentu saja gitu. Yang tentunya ada MOU gitu dengan kita. Institut Mambaul Ulum Solo sini yang lulus Taimus.
Filustaimus. Jadi teman-teman kalau pengen transfer gitu kan, terutama kan untuk menjadikan sarana dalam berdakwah. Jadi sekarang memang gelar itu sebuah kebutuhan gitu. Jadi bukan kalau cari gelar itu terus niatnya nggak ikhlas, bukan gitu ya. Tergantung niat intinya kan gitu. Jadi jadikan sarana wasilah untuk berdakwah. Apa? Dihitung sudah menjalani 2, biasanya langsung semester 5. Iya. Iya. Dan nanti mahat ilmi, ya nanti yang takmili kan ditulis 4 tahun. Karena takmili kan 2 tahun. Takmili 2 tahun, Senin, Kamis, Sabtu, tapi selama 2 tahun. Jadi teman-teman itu ibaratnya yang besok dapat ijazah itu ibaratnya sudah 4 tahun gitu. 4 tahun. Dan nilainya kan sudah lengkap itu, sudah banyak itu loh. Sudah banyak itu kan nanti tinggal ditransfer ke nilai sana. Ada beberapa kampus yang memang mengajak kita MOU gitu, kerjasama transfer. Seperti Sekolah Tinggi Tarbiyah Madani Sragen itu juga. Terus mungkin juga bisa nanti yang lainnya itu juga. Terus antum kalau pengen 1 tahun bisa. Ada yang, tapi sekarang nggak tahu ya. Al-Aqidah itu ada. Al-Aqidah Jakarta. Sebagian saya ngambil situ. Jadi tinggal setahun dah dapat ijazah S1. Al-Aqidah. Sekarang nggak tahu namanya apa. Nah, gitu. Yang apa? Ukhwah tahun 2003 mudah-mudahan sudah buka. Besok 2023. Nah, iya. 2023. Jadi ini ikhwah ya. Enggak ada, kalau kampus itu enggak ada batas maksimal. Ada. Ya, nanti bisa yang pengen lanjutkan sekolah tinggi Al-Ukhwah, STAI Al-Ukhwah, sekolah tinggi Islam Al-Ukhwah. Juga bisa mungkin yang lainnya. Kan di sini kalau sekarang kan kalau mau berdakwah di sekolah dasar atau sekolah dasar Islam, SMP Islam, SMA Islam kan harus itu kan. Ya kita jadikan sarana. Namun itu bukan inti ya, intinya kita kan bisa bahasa Arab, gitu kan, bisa bahasa Arab, bisa paham Al-Quran dan As-Sunnah. Ibaratnya ijazah ya bonus aja lah itu, bonusnya itu, biar tidak salah niat kan gitu. Nah, jadi liyaqasa alaihi jami'ul umur, untuk dikiaskan kepadanya seluruh perkara. Faqala, maka Nabi bersabda, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Ai hasala lahu ma nawa. Artinya apa? Dia memperoleh apa yang niatkan. Wa waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan dia mendapatkan pahala dari Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih, aw imra'atin yankihuha, atau hijrahnya karena wanita yang hendak ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Khassa fihi al-mar'ata. Kenapa di sini ya Nabi mengkhususkan dalam hadis ini apa? Wanita. Allati yatazawwajuha, yang akan apa? Ia nikahi. Ba'dama amma jami'al umuril ad-dunyawiyah. Setelah apa? Amma, setelah Nabi apa di sini? Secara umum menyebutkan apa? Jami'al umur ad-dunyawiyah, seluruh perkara-perkara dunia. Di sini kan Nabi menyebutkan apa? Lidunya, hijrahnya karena dunia. Kenapa disebutkan wanita? Bukankah wanita itu termasuk dunia?
Isinya dunia itu kan 3 intinya. Apa? Wanita, harta, dan tahta. Kalau biasanya yang disebut urutannya gimana? Tahta, harta, tahta. Gimana Pak? Pak Bambang? Kalau sudah punya harta, dia akan mencari tahta. Kalau sudah punya tahta, dia akan mencari banyak wanita. Oh gitu. Harta, tahta, dan wanita itu ya? Harta, tahta, wanita. Tapi kalau disebutkan dalam Al-Quran, Zuina linasi hubbus syahawati minan nisa. Nisa yang pertama gitu. Nisa yang pertama. Ini tadi tujuan yang besar itu wanitanya itu karena Iya. wanita bisa meraih jabatan dan jabatan itu bisa meraih wanita. Wanita itu lucunya. Iya, puncaknya Iya. kenikmatan dunia. Ini masih ada yang belum nikah loh. Iya. Kenapa ya, Wah? Kenapa dikhususkan lagi setelah secara umum terus dikhususkan wanita? Padahal wanita masuk ke dalam dunia. Libayani untuk menjelaskan anna jami'a dzalika ghayatun dani'atun. Bahwasanya seluruhnya hal tersebut adalah ghayatun dani'atun, adalah tujuan yang rendah. Adalah tujuan-tujuan yang rendah. Untuk menjelaskan bahwasanya semuanya hal tersebut adalah tujuan-tujuan yang rendah. Wa maqasidu ghairu nafi'atin. Wa maqasidu ghairu nafi'atin, dan maksud-maksud ataupun tujuan-tujuan yang tidak bermanfaat. Ini ya. Seperti hadis Nabi yang lain. Kan Nabi bersabda apa? Innad dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Terus di akhir hadis beliau memberikan peringatan. Dunia kan manis hijau. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Kenapa? Rasanya apa? Kenapa setelah fitnah dunia dan fitnah wanita? Bukankah fitnah wanita masuk ke fitnah dunia? Iya, karena apa? Menunjukkan besarnya fitnah wanita. Kan wa inallaha mustakhlifukum fiha. Fattaqud dunya wa taqun nisa. Fa inna fitnat awali fitnati Bani Israel kanat finisa. Karena fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah fitnah. Taraktu ba'di fitnatan adhara ala rijal minan nisa. Aku tinggalkan apa? Aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Makanya ada istilah apa? Rumput tetangga terlihat lebih hijau. Kenapa kok bisa gitu? Karena rumput tetangganya rumput sintetis, sedangkan rumput kita rumput alami. Ya. Ya karena dihiasi oleh setan kan gitu diantaranya. Dihiasi setan. Padahal istri kita itu jauh lebih cantik daripada istri tetangga. Kenapa kok rumput tetangga lebih hijau? Itu terus alasan kedua, mungkin istri di rumah jarang dandan. Dan istri tetangga yang sering keluar itu kalau keluar mesti dandan gitu ya. Nah, gitu. Wa kadzalika hina su'ila sallallahu anir rijal. Demikian pula hina ketika su'ila sallallahu Nabi ditanya
anir rajuli tentang seseorang yuqatilu yang berperang syaja'atan. Karena apa? Karena keberanian. Jadi berperangnya itu agar dikatakan pemberani, gagah berani. Au hamiyatan, hamiyatan itu apa? Ya nasionalisme kan gitu. Sekedar apa hamiyah. Au liyura maqamuhu atau agar dilihat apa? Tempat atau kedudukannya fi safil qital, agar dilihat kedudukannya di barisan perang. Ayyudzalika fi sabilillah, mana hal tersebut yang termasuk apa? Di jalan Allah. Ada ketika ditanya ya orang yang berperang karena apa? Syaja'ah, pengen menunjukkan keberanian. Hamiyah hanya sekedar nasionalisme. Atau apa? Agar dilihat ikut berperang di saf perang. Mana yang itu termasuk di jalan Allah ya Rasulullah? Faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal huya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang, berjihad agar kalimat Allah itu tinggi, menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama, fahuwa fisabilillah, maka itu yang di jalan Allah. Ini. Ya, jadi apa? Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar tegak, agar tinggi kalimat Allah. Wa qala ta'ala fi ikhtilafin nafaqah bihasabi, ini enggak ada taknya yang benar. Bihasabin niyat. Dan Allah Ta'ala berfirman pada apa? Berbedanya fi ikhtilafin nafaqah, berbedanya apa? Nafaqah, infak, memberikan nafkah. Berbedanya memberikan nafkah sesuai dengan niat. Jadi apa? Allah berfirman tentang berbedanya apa? Infak sesuai dengan apa? Niat. Wa masalul ladina, dan permisalan orang-orang yang permisalan, perumpamaan. Alladina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta mereka ibtigha'a maf'ul ajli. Gitu ya. Ibtigha'a karena berharap, mardhatillah keridhaan Allah, wa tasbitan min anfusihim, tasbit kekokohan, keteguhan dari diri mereka, kama sali habbatin bi rabbwah. Nah ini. Wa qala walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas, dan ada yang menginfakkan harta mereka ria'an nas, karena berbuat riya. Tadi kan ibtigha'a mardhatillah ya. Kalau ini apa? Ria'an nas, karena riya kepada manusia. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa hakadza jami'ul a'mal, demikian pula apa? Seluruh amal-amal yang lainnya. Iya. Demikian ya ikhwah, sampai di sini materi kita untuk hadis. Insyaallah kita lanjutkan besok sore ya, bismillah taala. Nanti pada maghrib berarti apa? Fikih ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.